sudah hadir di diskusi mingguan kita. Jadi tema diskusi minggu ini adalah membahas soal kaitannya isu kesehatan dengan gerakan sosial. Uh, saya sedikit kasih pengantar aja apa sih yang namanya isu kesehatan gitu. Isu kesehatan itu adalah masalah kesehatan yang bersifat global, luas, ya, lintas batas nasional dan dapat mempengaruhi orang banyak. Isu kesehatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti misalnya kondisi lingkungan, perilaku hidup, pola hidup, terus perubahan iklim, terus juga peraturan dan perundang-undangan. Nah, terus gerakan sosial sendiri adalah upaya bersama-sama untuk mewujudkan perubahan sosial. Gerakan sosial bisa dilakukan baik oleh individu, kelompok seperti kita nih, Relawan Kesehatan Indonesia, organisasi atau gabungannya. Nah, apa dari penjelasan itu kita bisa lihat bahwa ciri-ciri gerakan sosial itu mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan perubahan sosial dan politik. Nah, tujuan sosial dan politik ini terkait dengan hal-hal yang memudahkan orang untuk mengakses haknya. Misalnya kayak perjuangan kita waktu kita paksa tuh Anies untuk bisa mengeluarkan diskresi terkait dengan program jaminan kesehatan yang selama ini nggak di-cover sama BPJS karena terkait dengan regulasi. Misalnya soal korban KDRT, terus korban tawuran, terus korban percobaan bunuh diri gagal, segala macam itu kan nggak dijamin tuh sama BPJS. Jadi kalau mereka masuk ke rumah sakit untuk diperiksa segala macam butuh visum itu harus bayar. Sekarang nggak di cover oleh BPJS. Nah itu 5 bulan lah kita berjuang itu meyakinkan Pemprov DKI bahwa ini harus diambil sama Pemprov karena itu merupakan hak. Bagaimana dengan warga yang miskin yang jadi korban KDRT, mereka mau ngelaporin ke polisi harus ada visum, sementara dia mampu kan kalau misalnya harus bayar visum dokter untuk kekerasan. Nah, itu akhirnya setujui bahwa program jadi untuk warga DKI kalau dia korban begal, korban tawuran, terus human trafficking, percobaan bunuh diri gagal, itu dijamin oleh Jamkesja gitu. Nah, daerah lain belum, kita lagi coba konsolidasi juga dengan teman-teman di daerah lain agar bisa mendesak juga pemerintah daerahnya untuk mengeluarkan program yang bisa menjamin hak-hak layanan kesehatan yang enggak di cover sama BPJS. Nah, sekarang kita sedang memperjuangkan juga nih untuk membatalkan yang namanya peraturan presiden nomor 5 ya. Sama peraturan kesehatan yang jenis penyakit yang dituntaskan di puskesmas dan klinik. Sementara kita tahu sendiri puskesmas sama klinik kan masih ada keterbatasan gitu. Taruhlah Jakarta misalnya yang bisa diakses dengan mudah. Bagaimana dengan daerah pelosok, daerah-daerah perbatasan yang puskesmasnya jauh-jauh jaraknya gitu. Belum lagi fasilitasnya juga masih jauh dari fasilitas yang lengkap dengan Jakarta. Terus kita juga lagi menuntut akan dibatalin tuh yang namanya kategorisasi emergensi di IGD karena makin banyak korbannya tuh, ibu-ibu yang tengah malam bayinya panas kejang-kejang banyak korban rumah sakit. Jadi ada standar kategorisasi emergensi panasnya 40 derajat Celcius dianggap emergensi, harus bayar pulangnya gitu. BPJS nggak dipakai. Nah, itu kemarin kita roadshow ke partai-partai politik terima di berikutnya kita mau diterima di PDI, termasuk juga partai-partai kecil kita juga bersurat itu ke partai buruh dan partai prima gitu, agar semua partai politik bisa melihat ini problem ini, karena memang bicara soal isu kesehatan itu seperti orang teriak di ruang hampa.
nggak seksi ketimbang kita teriak persoalan adilin Jokowi apa kritik Prabowo segala macam seksi gitu pemberitaan di media, tapi kalau isu kesehatan itu jauh lah dari pemberitaan di media gitu. Bahkan kita nolak iuran BPJS nggak jadi naik aja kan nggak terekspos tuh, padahal kita aksi sebulan penuh itu dari mulai start Jakarta seluruh DKI lanjut ke provinsi-provinsi lain yang akhirnya ditunda kenaikan iuran BPJS waktu zaman Jokowi kan gitu. Nah, hal-hal itulah yang jadi pemantik tema ini agar di mana sih kekuatan kita sebenarnya untuk bisa memenangkan isu-isu kesehatan yang memang menjadi kebutuhan rakyat gitu. Nah, hadir bersama kita Bung Dwi Hartanto, dia mahasiswa pasca sarjana di Sanata Dharma ya, Jogja. Dulu nih senior saya, gara-gara dia saya jadi aktivis gitu. Tadi cita-citanya mau jadi PNS saya waktu zaman kuliah, karena ketemu dia nggak jadi PNS, jadinya aktivis saya gitu. Cuman ya alhamdulillah karena saya bisa aktivis, terus kita bisa sampai sekarang masih bisa berhimpun untuk bisa saling tolong menolong sesama gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya pikir langsung saya itu masuk Bang Dwi, boleh manggil Bang, boleh manggil Om, manggil Pak Di juga boleh, bebas saja. Nanti akan dijelaskan tentang kaitannya isu kesehatan dengan gerakan sosial. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya kemarin mau ke Jakarta nggak ada persiapan nih ngisi diskusi, tapi sama Ketum Agung disuruh ngisi diskusi ya sudah. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang hujan-hujan ya pada datang, ada yang kehujanan, ada yang segala macam, ada teman-teman juga yang mungkin sedang di jalan menuju ke sini dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih. Tapi mungkin pertama saya sebelum memulai diskusi ya, saya di depan ini sebagai pemantik saja. Maksudnya sebagai apa namanya? Sebagai bukan pembicara yang tahu segala hal. Teman-teman jauh lebih banyak pengetahuannya tentang kesehatan dibanding saya, apalagi ketua rekan dan tiang. Jadi saya pemantik untuk apa ya istilahnya, bukan mengompol ya, sih pemantik itu untuk mencoba memulai saja. Jadi nanti kita bisa saling berbagi pengetahuan ya, karena di sini kita istilahnya belajar bersama. Saya juga pasti belajar dari teman-teman. Tadi Bu Tia cerita banyak hal, saya jadi tahu ya kan. Terus kemarin lihat YouTube-nya Bu Neneng, cerita di YouTube, saya nonton dari Lampung ya, saya dari kemarin baru tiba Jakarta, saya nonton, menarik pengetahuan yang dibagi Bu Neneng. Terus kemarin juga Bu siapa? Bu Aisyah, saya nonton sedikit. Sebelumnya juga Bung Alvan yang ngomong tentang media ya, kan ini bagian dari diskusi mingguan kita hari ini. Setelah Bung Alvan, Tian Mas Tian juga menceritakan tentang problem-problem kesehatan. Nah, hari ini saya lebih banyak nanti akan mengupas tentang apa namanya ya isu kesehatan berhubungan dengan gerakan sosial. Tetapi mungkin diskusi kita kali ini tidak terlalu praktis, maksudnya praktis seperti pengalaman bapak-bapak di lapangan ya. Saya lebih akan membicarakan hal-hal yang istilahnya lumayan agak umum. Jadi kan kalau yang praktisnya kan teman-teman ada yang baru bawa pasien sama satpam dijutekin, perawat ya dilayani, mungkin ada tema yang ini ya yang lebih di lain waktu ya, tentang tema-tema yang lebih praktis. Nah, tadi Ketum sudah menyinggung tentang gerakan sosial dan isu kesehatan. Mas Tian juga sama di pengantar awal.
Nah, saya sebenarnya diskusi ini mau memulai dari sesuatu yang cukup penting, yaitu dari manifesto rekan Indonesia. Kebetulan saya baca di web rekanindonesia.org, pasti kan tiap organisasi itu punya yang namanya kayak semacam manifesto, atau bahasanya adalah deklarasi berdirinya organisasi ini mau ngapain sih, ya kan? Organisasi ini tujuannya apa, semangatnya apa, dan lain sebagainya apa. Saya coba mulai dari manifesto. Mungkin manifesto ini kata-katanya sangat umum ya, karena dia nggak langsung ngomongin rumah sakit, ngomongin pasien, ngomongin penyakit, ngomongin kuman, ngomongin pengaliran lingkungan, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, manifesto kan menarik menurut saya. Ini juga untuk mengingatkan kita semua ya, termasuk saya. Rekan pertama dalam bait pertama manifestonya itu menjelaskan bahwa sesungguhnya upaya mewujudkan keadilan sosial, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan berdasarkan kemerdekaan abadi, bla 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 bla. Ini pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dulu yang dijadikan landasan. Artinya organisasi ini melandaskan pada roh pendirian Republik ini, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar yang menjadi panduan semua orang Indonesia, termasuk rekan yang. Yang kedua, dia perwujudan cita-cita pembukaan undang-undang ini diturunkan lagi tentang merupakan tanggung jawab seluruh rakyat sebagai generasi penerus memiliki strategi untuk keadilan sosial, perdamaian abadi. Nah, di keadilan sosial inilah ranah yang banyak dilakukan kegiatannya oleh rekan ya, yaitu pendampingan isu-isu kesehatan. Nah, tapi bahwa Republik Indonesia yang berdiri tahun 45 itu juga ternyata dia bukan satu negara atau masyarakat yang sendiri, tapi dia hidup di ruang yang namanya, kalau di manifesto disebut sesungguhnya globalisasi yang menjadi realitas sejarah abad 21 ini berpotensi jadi ancaman bagi berlangsungan cita-cita Republik Indonesia mencerdaskan bangsa, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, dan keadilan sosial warganya ya, masyarakatnya. Nah, COVID-19 itu menjadi satu pengetahuan kita bersama bahwa yang terjadi di belahan dunia lain itu mewabah di negeri kita, bahkan di gang-gang, di jalan-jalan yang selama ini kita lihat. Kok bisa ya wabah dari Wuhan, Cina sana, yang saya juga belum pernah ke sana ya, jauh ya, terus tiba-tiba bisa muncul di negara-negara lain termasuk Indonesia, mencekam. Artinya manifesto rekan yang ditulis 13 tahun yang lalu, yang tentang rekan ya, itu ternyata 2 tahun 3 tahun lalu COVID ya terjadi. Artinya prediksi manifesto rekan cukup akurat bahwa problem penyakit, problem bagian dari program sosial ya, wabah, pandemi atau istilahnya macam-macam itu dia saling terhubung seperti itu. Bahwa ada situasi masyarakat global, selain kita hidup di negara Indonesia, ada masyarakat global. Nah, mungkin di akhir manifesto ini termasuk juga bidang kesehatan, di mana hak sosial rakyat tengah dihadapkan pada upaya meminggirkan ke jurang kegelapan yang akan menyebabkan merosotnya tingkat kehidupan rakyat, sehingga menyebabkan tercabik-cabiknya kedaulatan bangsa dihantam oleh proses liberalisasi, anak kandung dari liberalisasi, kata manifesto ini terancam, sehingga dia menjelaskan bahwa rekan Indonesia dia lahir untuk bagaimana menumbuhkan, membangun organisasi kemasyarakatan sederhana dalam rangka berperan aktif dalam upaya menekan peningkatan derajat kesehatan bangsa. Jadi saya pertama coba membaca manifesto itu dulu sebagai satu panduan, nanti kita membaca hal-hal yang lebih beragam ya tentang isu kesehatan dari gerakan sosial. Nah, sebelum masuk ke situ, saya sedikit mau mengurai tentang sejarah tema kita adalah isu kesehatan dan gerakan sosial. Dia ketemunya di mana? Kalau saya nelusurin sejarah tuh ya, ternyata persoalan kesehatan di Indonesia itu dalam sejarahnya yang tercatat ya,
sudah berlangsung pada abad ke-20. Jauh sebelum gagasan tentang kemerdekaan Indonesia ada. Jadi sebelum negara kita yang diproklamasikan 40 tahun 1945 itu ada, ya, persoalan kesehatan itu sudah dialami oleh rakyat Indonesia yang masih di bawah penjajahan Belanda, atau disebutnya kita ini masih Hindia Belanda. Jadi sejarah ini coba kita lihat sebagai satu potret kehidupan hari ini. Artinya hari ini kita muncul tiba-tiba, atau kita berasal dari siapa? Dari ibu bapak kita, dari kakek nenek kita, dari engkau kita. Nah ternyata wabah penyakit dan gerakan sosial atau organisasi di Indonesia itu juga punya riwayatnya. Nah hari ini saya mau coba mengeksplor itu. Jadi jauh sebelum COVID-19 yang tadi sempat saya singgung, di Indonesia tuh pernah terjadi yang namanya wabah yang sangat menakutkan dan mengerikan, yaitu penyakit PES. Dia wabah yang menelan banyak organ jiwa, teman. Wabah PES ini terjadi tahun 1911 dan 1916. Kita ngebayangkan 1911-1916 itu belum ada dokter yang banyak. Fasilitas kesehatannya masih orang masih kedukun. Kebayang nggak ada wabah sebesar itu? Fasilitas kesehatan nggak ada, dokter masih sangat minim, yang ada dukun-dukun perobat segala macam, tenaga kesehatan nggak sebanyak itu. Akhirnya itu memunculkan bencana di tanah Jawa. Yang mati kalau menurut data beberapa penelitian ya, total ada 37.112 orang meninggal dunia karena PES. Tapi membayangkan 37.000 itu, rakyat Indonesia waktu itu masih jumlah populasinya masih antara 50-60 juta, 250 juta. Jadi presentasinya besar sekali. Di Jawa Tengah 2.700 jiwa melayang, di Jawa Barat 6 orang dan lain-lain. Jadi saya menggambarkan bahwa COVID-19 itu pernah terjadi 1 abad sebelumnya. Jadi dia bukan sesuatu peristiwa yang tiba-tiba COVID itu meledak. Oh ternyata 1 abad lalu bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang di bawah penjajahan Belanda itu mengalami. Nah, iya. Juga flu Spanyol 1918. Sementara kalau PES, nah ada cerita lucu nih. Kalau saya baca beberapa ini ya, ada yang bilang wabah PES. PES itu ini ya, kuman yang ditularkan oleh tikus. Tikus-tikus rumah itu membawa kuman. Misalnya dia ke makanan terus dikonsumsi manusia, dia kena PES. Nah, jadi kan zaman dulu belum ada TV, belum ada internet, belum ada handphone ya. Jadi pertama kali wabah PES di Indonesia itu terjadi di Malang, Jawa Timur. Ceritanya gini, ada rumor yang beredar bahwa wabah PES di Indonesia yang nanti menjalar ke banyak provinsi, ke banyak daerah, ke desa-desa itu disebabkan oleh jamaah haji dari Mekah kan. Jadi ada orang pulang naik haji, zaman dulu masih naik kapal ya. Haji itu kan ada yang mendarat di Batavia, kalau dulu Jakarta, Surabaya, pelabuhan Teluk Bayur, Medan, Belawan, macam-macam. Jadi ada jemaah haji tahun 1911 itu pulang naik haji, mendarat di Surabaya, pulang ke Malang, nggak lama meninggal. Orang langsung, wah ini wabah dari Arab. Kalau kita kan si COVID dibilang dari Wuhan. Terus ada teori konspirasi, ini ada, ya bukan teori konspirasi, mungkin belum ada. Ada laboratorium Namru membuat istilahnya eksperimen untuk membuat penyakit segala macam. Tapi dari Wuhan sehingga dunia lockdown. Zaman itu di bawah Hindia Belanda nggak ada lockdown, makanya korbannya ribuan segala macam. Nah, seperti itu katanya jemaah haji. Tapi begitu ditelusuri ternyata sebelum jemaah haji itu kena PES dan meninggal, ada yang udah meninggal duluan 2 bulan sebelumnya. Enggak, setelah dengar cerita wabah itu pertama kali adalah penyebabnya gini. Di Indonesia, di Belanda waktu itu di bawah jajahan Belanda ya, itu terjadi hama, gagal panen.
Ini pangan, wabah, sama nasionalisme tertentu nih. Gagal panen, ada hama, sehingga apa? Jawa, Hindia Belanda yang dulunya adalah surplus beras, mengekspor bahkan, itu sawah-sawah tidak bisa menghasilkan beras karena gagal panen. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor beras dari Myanmar, Birman. Baru ketahuan tuh ternyata beras-beras yang dibawa dari Myanmar itu tahun 1910 itu yang numpuk di gudang-gudang Batavia di Malang, apa di Jawa, Surabaya, terus di Malang, di Tulungagung, itulah penyebab pes. Jadi orang nggak punya beras kan akhirnya makan beras impor. Jadi impor beras sudah terjadi krisis pangan di Jawa. Akhirnya wabah pes itu menyebar seiring dengan menyebarnya beras kemana-mana karena gagal panen. Nah, setelah diketahui seperti itu. Tapi gini, terus apa menariknya dari cerita wabah pes itu? Wabah pes atau wabah apa namanya kalau di Jawa itu bahkan juga gini. Wabah pes itu kalau di Jawa saking menakutannya itu disebut sampar. Jadi kalau orang-orang Jawa zaman dulu tuh kalau kena kutukan karena dia nggak tahu ilmu pengetahuan dia bilang kena sampar, kena kutukan, kena apa sih penyakit kutukan dari Tuhan gitu. Karena dia udah bisa identifikasi penyakit kan, bahwa ini bisa diobati, ini ada vaksinasinya macam-macam. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, yang menarik dari wabah pes 1911 ya, bayangin tuh 45 ke 11 kan masih jauh ya, belum merdeka, masih Hindia Belanda. Itu baru mereda selama ada yang bilang 1915. 4 tahun baru mereda itu wabah. Ada yang bilang bahkan Indonesia, Hindia Belanda baru steril dari pes 1930. Berapa tuh? 30 kurang 11. Bahkan sampai 15 tahun. COVID begitu meledak tahun 2020 apa 2021? 2019 ya, sorry. Dia mungkin 2021 udah agak ini ya. Reda, bisa ditangani, bisa lockdown macam-macam. Bayangin tuh, belasan tahun orang mengalami wabah, mati, ketularan, menderita pes dan lain-lain. Nah, yang menarik apa? Pertanyaan saya tadi. Yang menarik bahwa wabah pes ini yang memicu lahirnya organisasi modern pertama di Indonesia. Kebayang nggak wabah dengan organisasi? Sebelumnya orang Indonesia nggak ngerti organisasi karena perjuangan zaman itu adalah perjuangan mengusir Belanda dengan senjata, Diponegoro, Imam Bonjol, Patimura. Jadi melawan Belanda pakai senjata, cutnya di semuanya itu. Nah, wabah pes ini yang pertama sadar tentang bahwa apa namanya penyakit dan wabah ini juga bukan cuma penyakit ternyata, tapi ada satu yang namanya kemiskinan, kemerosotan karena kita dijajah sama Belanda kan berarti kita mengalami satu apa ya masyarakat yang terbelakang banget. Nggak ada orang nggak bisa baca tulis, yang bisa baca tulis ilmu pengetahuan ya hanya penjajah. Yang punya fasilitas fasilitas kesehatan macam-macam ya hanya orang-orang Belanda yang di Indonesia yang ditangani. Pribumi ketika terjangkit penyakit ya sudah ke dukun tradisional atau meninggal. Nah, kebetulan dampak dari eksploitasi Belanda terhadap Indonesia dengan munculnya perkebunan, industri-industri yang dibawa Belanda ke Indonesia, model Belanda, itu kan banyak kuli-kuli kasar di Indonesia. Kuli yang kerja di mana? Ini kita membayangkan zaman Hindia Belanda ya. Kerja di perkebunan tebu, gula, perkebunan teh, cengkeh, macam-macam itu. Ketika banyak yang sakit, dokter Belanda terbatas. Maka mereka menjalankan salah satu namanya kebijakan politik etis itu salah satunya pendidikan, irigasi ya, pengairan itu untuk perkebunan bisa ini. Terus juga politik etis itu perbaikan birokrasi lah. Belanda kan korup siapa. Nah, di pendidikan itulah berdiri universitas pertama di Indonesia atau sekolah ya, setingkat SMA ke atas itu namanya Stovia. Kalau teman-teman ada yang pernah ke rumah sakit Cipto nggak? RSCM. Itu rumah sakit itu adalah universitas kedokteran pertama di Indonesia.
Jadi dokter-dokter awal, kalau yang kita lihat nama rumah sakit di RSUD di daerah tuh ya, Dokter Cipto Mangunkusumo itu rumah sakit di Jakarta. Dokter Karyadi itu di Semarang. Dia di apa alumni Stovia dokter-dokter zaman Belanda itu diabadikan jadi nama-nama rumah sakit. Apalagi nama rumah sakit yang perlu tahu? Dokter Wahidin Sudirohusodo itu lulusan satu juga tuh Stovia. Apa? Sekolah kedokteran zaman Belanda. Jadi para pahlawan kedokteran itu diabadikan di rumah sakit. Jadi kalau kita ke RSCM, Cipto Mangunkusumo ini siapa sih? Itu salah satu pahlawan. Dokter-dokter pribumi awal atau Bumi Putra. Nah, lalu berikutnya, sekolah-sekolah kedokteran ini kemudian dikerahkan oleh Belanda untuk mengatasi pes di pedesaan-pedesaan yang memakan korban jiwa itu. Karena tahu nggak, dokter-dokter Belanda nggak mau nanganin orang-orang yang kena pes, takut ketularan. Tenaga kerja kesehatan Belanda nggak mau ketularan, karena mereka mungkin merantau ke tanah jajan ini kan buat cari duit ya. Kenapa gue harus kena pes? Nah, munculnya sekolah kedokteran dan kaum terpelajar yang bisa baca tulis ya, rakyat masih buta huruf. Kemudian mereka ketika datang ke perkampungan-perkampungan miskin itu, mereka merasakan ternyata kemiskinan itu berbarengan dengan wabah, penyakit. Semakin lingkungan sosialnya kotor, jorok, macam-macam, wabah menggila. Korbannya rata-rata di daerah-daerah seperti itu. Yang makanannya sangat terbatas, fasilitas lingkungannya, sanitasinya buruk, macam-macam. Nah, kalau Alvan waktu pas ngomongin tentang pers, ngomongin tentang media, dia ngomong satu tuh. Tirto Adi Suryo, salah satu perintis pers Indonesia. Satu lagi, Tirto Adi Suryo ini juga jebolan Stovia. Cuman dia nggak lulus kedokteran karena ya dia ngelawan kekuasaan Belanda ya. Nah, itu juga menyadarkan para pelajar Bumi Putra pertama itu yang sekolah bisa baca tulis itu, bisa bahasa Belanda itu untuk mulai berpikir kok kita menderita sekali rakyat. Istilahnya kalau saya mengutip beberapa tulisan di novelnya Pramudia Anantatur yang beberapa waktu lalu merayakan 100 tahun kelahirannya yang satu abad, ada satu percakapan menarik. Ini percakapan antara si calon dokter ini. Apakah kau perbuat pada kehidupan ini? Hai kau manusia terpelajar, obat untuk si sakit saja, ataukah juga obat untuk kehidupan yang sakit? Dia mau bilang bahwa sakitnya manusia di zaman penjajahan itu nggak cuma sakit fisik, wabah, flu, pes, macam-macam, tapi juga ada yang sakit yaitu jiwanya. Jiwanya sakit maka dijajah. Kebodohan itu juga penyakit masyarakat, ketidaktahuan, ketidakpedulian, rasa cuek, nggak mau saling membantu, itu juga sebetulnya bentuk lain dari penyakit psikologi ya, sosial ya. Makanya para relawan kesehatan Indonesia ini alhamdulillah diberikan kesehatan fisik ya kan, tapi juga alhamdulillah diberikan kesehatan jiwa, mental. Kalau kata percakapan, tugas dokter Bumi Putra kata dia, tenaga kesehatan ya mas, yang bukan saja menyembuhkan tubuh terluka dan menanggung sakit, juga jiwanya, juga hari depan, Pak. Jadi makanya kadang-kadang teman-teman kalau dampingin pasien kan, iya bantu untuk diobati oleh dokter, tapi juga kadang-kadang ada pesan-pesan kan, yuk kalau ada tetanggamu yang lain sakit bantu. Itu kan menggugah jiwa dia untuk juga ikut aktif kan, menjadi relawan juga. Nah, satu hal yang menarik di masa Hindia Belanda bahwa kenapa justru yang paling sadar pertama itu tentang organisasi nanti ya, nasionalisme itu dokter-dokter atau tenaga kesehatan pribumi. Itu juga terjadi di Cina. Indonesia ini ada kemirikan pembentukan negara bangsanya dengan Cina. Cina itu juga dokter-dokter mudanya yang awal-awal punya ide untuk bikin Republik Rakyat Tiongkok. Indonesia sama Cina ini kan sama tuanya ya, perjuangan pembebasan nasional atau membebaskan diri dari penjajahan. Jadi ada, kalau di sana ada Dr. Sun Yat-sen.
jauh sebelum nanti ada kau bintang ya, ada banyak tokoh-tokoh di Cina. Tapi Sun Yat-sen ini salah satu dokter yang juga pertama kali menyadari bahwa Tiongkok dijajah Inggris ini harus melepaskan diri dari penjajah. Nah, sama dengan di Indonesia, Tirto Adi Suryo, Dokter Cipto Mangunkusumo, banyak dokter-dokter Bumi Putra itu yang pertama tersadar bahwa ini. Jadi bukan Wahidin Sudirosodo, bukan para orang-orang teknik, orang-orang bank, orang-orang, kalau hari ini kan kita banyak ya pekerjaan tuh, ada bank, ada teknik, ada apalagi tuh seniman, arsitek, dokter-dokter yang turun ke pelosok desa itu yang awal menyadari. Nah, organisasi kemudian dalam konteks yang berbeda adalah dia menjadi satu gerakan sosial nanti, gerakan sosial untuk kesejahteraan, untuk kemanusiaan, untuk kemerdekaan, untuk lain-lain. Jadi itu ya. Jadi jangan akhirnya rekan ini kalau secara kesejarahan, kalau kita baca sejarah ke belakang ya, yang dilakukan oleh rekan kerja-kerja kemanusiaan kesehatan itu adalah inspirasi awal fondasi awal Republik itu dari itu isu kesehatan. Kebayang nggak? Menarik ya, mas saya itu sesuatu yang menarik. Nah, di Jejak Langkah karya tetraloginya Pram digambarkan gambaran tentang kemerosotan satu jiwa sebuah bangsa di bawah penjajahan Belanda. Setidaknya begitu juga pendapat para dokter yang terjun ke desa-desa itu untuk mengatasi wabah pes saat itu. Di Tiongkok pun, kata Aung San Mei ya, salah satu tokoh di buku itu, nanti teman-teman kalau mau baca menarik itu, tetralogi itu Jejak Langkah. Aku kira bukan suatu kebetulan bila yang menyadari memang para dokter baik di Indonesia maupun di Cina. Nah, terus dia bilang terakhir, individu-individu kuat sepatutnya bergabung. Bu Tia ini individu kuat, Bu Neneng, Bu Tia, segala macam. Bergabung mengangkat bangsanya yang lemah, memberinya lampu dan kegelapan, dan memberi mata pada yang buta. Ya kan? Organisasi ini kan sulung. Berjuang kemudian ke rumah sakit, itu yakin. Itu saya organisasi rekan Indonesia. Oh ya, apa keluhannya? Ada semacam perlakuan yang berbeda. Karena kan dia kekuatan sendiri dan kekuatan bersama-sama. Jadi dia membuktikan kan di situ. Dia memberi mata pada yang buta, memberi lampu pada kegelapan. Orang udah BPJS-nya mati, nggak bisa bayar, sakit, nggak bisa beli obat, tapi dikasih cahaya untuk mengusir kegelapan. Itu yang kurang lebih. Jadi apa sih hubungannya isu kesehatan dengan kalau di tema yang Mas Agung berikan ke saya tentang gerakan sosial. Jadi organisasi sebagai satu ujung tombak gerakan sosial, organisasi kerakyatan ya seperti rekan itu sangat berhubungan dan menjadi pelopor awal istilahnya. Berikutnya mungkin saya akan coba ya, gerakan sosial macam-macam ya definisinya. Ada yang bilang tadi Mas Agus sempat menjelaskan ya, Pak Ketum ya, gerakan sosial dia bilang bukan hanya individu-individu tapi juga kelompok masyarakat yang memperjuangkan isu bersama atau tuntutan bersama atau kepentingan bersama ya kan. Dia menjadi satu tujuan atau bagaimana merubah. Nah, gerakan sosial juga mengandung tujuan untuk merubah relasi sosial dari yang sebelumnya ke yang baru. Misalnya, hari ini pelayanan kesehatan sulit, maka cita-cita tugas gerakan sosial merubah situasi menjadi lebih mudah ya nggak? Pelayanannya, jaminannya, misalnya BPJS hari ini tadi yang sempat menyinggung BPJS defisit 60M. Ya kan, jadi gimana tuh? Apakah dia akan berefek pada kenaikan iuran? Atau kalau dia mau ngeles dari kenaikan iuran, tadi 42 penyakit dihindari misalnya, untuk nggak ngebebani. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu nanti menjadi satu diskusi yang menarik. Nah, tapi juga satu hal, ini saya diskusi
Diskusi kita. Praktek yang dilakukan oleh teman-teman ini kan tinggi sekali, mengadvokasi ke rumah sakit dan bikin pasien. Ada satu yang juga penting, teori atau pengetahuan. Jadi ada satu pepatah yang bilang kalau kita tahu teori tapi nggak pernah praktek, itu kayak orang melihat tapi nggak punya kaki, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi sebaliknya, orang yang prakteknya tinggi tapi nggak punya pengetahuan, misalnya tentang penyakit, undang-undang, kebijakan, dia seperti orang yang bisa berjalan tapi buta, abrak-abrak tuh, sudah dikit-dikit. Aku tuh nih gini-gini nih, gimana nih Pak Mas Tian, ini gini-gini nih, Mas Adi gini-gini. Artinya teman-teman selain berpraktik mendampingi pasien segala macam juga punya tugas tanggung jawab untuk apa? Belajar. Belajar tuh bisa baca baca buku, bisa baca tulisan-tulisan media yang misalnya ada pengumuman dari Menkes apa, bisa baca undang-undang. Juga satu hal lagi, belajar tuh apa? Diskusi hari ini. Diskusi rutin dilakukan oleh rekan Indonesia ini bagian dari persatuan atau memadukan teori di lapangan dan praktek. Karena kan kadang-kadang praktek di lapangan tuh ada yang menjadi satu ganjel nih, gue ganjel nih, di pelayanan nakes ini. Itu cara jalan keluarnya apa? Ya berarti kan harus pengetahuan atau teorinya ditingkatkan kan. Karena semakin pengetahuan ini menyebar di banyak anggota rekan Indonesia, dibarengi dengan praktek yang tinggi, itu akan luar biasa. Jadi praktek penting, teori juga penting. Dua hal yang menurut saya ini sedang kita lakukan, termasuk hari ini bagian dari itu. Nah, lalu tentang ya, karena saya mungkin lebih banyak akan membahas gerakan sosial. Bagaimana masyarakat hari ini kita menyaksikan bagaimana kehidupan sehari masyarakat Indonesia itu di bawah tatanan sistem neoliberalisme. Tadi dimanifestorkan dan seperti bilang ya, bahwa kita hidup di zaman atau masyarakat global, liberalisme, neoliberalisme, di mana kebayang nggak bagaimana tuntutan warga masyarakat untuk berobat dipermudah, berobat bisa murah, jaminan sosial yang diberikan negara bisa berlaku penuh untuk semua jenis penyakit macam-macam. Tapi secara bersamaan juga berhadapan dengan satu sistem di mana kesehatan itu tidak sebagai satu pelayanan sosial, tapi menjadi industri. Nah, kalau udah logika industri, logika keuntungan ya. Saya buka rumah sakit, ya kan? Kalau nggak untung, ya dikejar mencari profit. Dia akan tabrakan tuh sama fungsi kesehatan kalau dalam undang-undang dasar kita ya, sebagai fungsi sosial, melayani masyarakat yang kurang mampu, terutama melindungi. Karena masyarakat ini selain negara itu kan harusnya sebagai bapak, ibu dari sebuah keluarga besar. Misalnya ibu atau siapa punya anak 3, pasti anak yang paling kecil nih, ya kan, yang dilindungi duluan karena belum bisa jalan, harus disuapin. Yang gede mah mandi udah bisa sendiri. Nah, ini sama, negara harusnya membantu masyarakat yang paling miskin, yang paling susah hidupnya, itu mudah kan. Nah, hari ini yang harusnya peran negara seperti itu, tapi berhadapan dengan fasilitas kesehatan yang mengejar profit, keuntungan. Nah, ini kan tabrakannya kadang-kadang membuat kawan-kawan harus ngegas nih. Kalau ke dokter, ke rumah sakit, ini nggak prioritas, ini nggak masuk emergensi, hitungannya macam, sementara orang udah hafal ya Bu. Nah, ini kan rumah sakit atau sisi kebijakannya itu, tapi organisasi rekan atau yang membela pasien yang kita bela ini meminta pertolongan cepat. Kadang-kadang terjadi itu. Nah, itu
kita hadapi bahwa ini bukan sesuatu yang tabrakan nggak sengaja, istilah tabrakan kepentingan ya, karena memang ada sistem bekerja yang berbeda nih, bahkan kerja sosial, rumah sakit kadang-kadang profit. Kalau kita mengacunya ke undang-undang ke negara, ya negara harus melindungi yang dibantu sama bapak ibu kan, ya seperti itu. Nah, juga budaya konsumtif yang seolah membelah kepentingan kita masing-masing. Manusia modern yang hari ini katanya manusia modern ini, seperti yang kita lihat terakhir ini juga mereka semakin individualis, nggak peduli gua, lu mau sakit, lu mau mati, urusan lu. Kita kan selalu beda. Nah, hanya orang-orang yang terpilih yang punya hati, jiwa untuk menolong. Itu sejak zaman Nabi-Nabi. Mungkin Nabi Muhammad sebagai, kalau kita belajar dari riwayat Nabi Muhammad, keturunan bangsawan apa-apa ya nggak peduli sama orang-orang Quraisy itu. Gua keturunan kaya, tapi dia terpanggil jiwa. Terpanggil hatinya. Nabi Musa anaknya Fir'aun, tapi dia punya tanggung jawab membebaskan masyarakatnya dari kezaliman Fir'aun. Hari ini teman-teman juga mengalami hal yang sama. Jadi setiap orang-orang yang terpilih ya dalam tanda kutip terpanggil jiwanya macam-macam itu setiap zaman ada, dan salah satunya teman-teman diberikan itu kan anugerah ya. Nggak semua orang dikasih jiwa pikiran empati itu nggak banyak, dari 230 juta kan, baru dapat. Nah itu artinya bersyukur juga kita kan, kalau orang bersyukur ya kita beli motor baru, bersyukur ya itu jadi relawan Indonesia ya, secara jiwa teman-teman dikasih kayak semacam berkah ya, menolong orang, berkah membantu pasien, orang-orang miskin yang diabaikan oleh negara dan rumah sakit dan lain-lain. Nah, saya pikir itu sebagai satu pengantarnya. Mungkin hal lain yang juga penting, tapi nanti di tema tertentu aja, karena saya nggak akan banyak panjang karena nanti lebih kita diskusi aja, ngobrol. Saya hanya pemantik, istilahnya apa ya, kalau pemicu kita bisa diskusi. Tapi kalau teman-teman tadi ada bahasa kata-kata saya atau apa yang salah atau yang nggak ngerti, silahkan. Jadi kita bukan formal, gue malu, mau nanya nggak enak nih. Pokoknya unek-uneknya dikeluarin, karena diskusi ini harapan saya ya, harapan kita semua adalah belajar bersama. Karena setiap orang tuh adalah guru, tiap orang punya pengetahuan yang berbeda, tiap orang punya pengalaman yang berbeda. Mungkin juga di sini kebetulan ada Bung Irfan dari Serikat Buruh Migran Indonesia ya. Juga pasti buruh-buruh migran yang keluar negeri itu punya, ketika pulang ke Indonesia punya persoalan dengan kesehatan tuh. BPJS-nya gimana tuh, BPJS buruh migran tuh misalnya kan. Irfan mungkin ya menambahkan, atau setelah pulang baru ngurus BPJS, atau dibayar iuran dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Malaysia. Ya misalnya nggak berlaku malah di sana tuh dia dapat jaminan sosial yang lebih bagus dari Indonesia misalnya. Tahu ya, pekerja migrannya itu kan rata-rata pembantu rumah tangga, informal loh ya, kebanyakan. Terus juga ada Bung Asep yang bergerak di bidang seni kebudayaan. Jadi kerja kemanusiaan juga kerja kebudayaan. Budaya itu bukan dalam arti kita ngelihat tarian yang indah, ngelihat apa. Budaya itu ya budaya masyarakat. Sikap cuek, nggak peduli, makin individualis itu budaya. Atau sikap feodal. Saya kepala rumah sakit, yang seharusnya menurut undang-undang tugas dia melayani, tapi tugas dia dilayani. Nah, itu sikap-sikap budaya. Yang mungkin itu dulu ya. Nanti untuk hal yang lainnya kita bisa diskusikan secara bersama-sama. Sebelum saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih atas cara kita. Udah hadir di live TikTok rekan Indonesia dari teman-teman di KPD dan KPW. Ya tadi
Om Lukas, Bang Lukas sudah Bang Guyatangkul panggilannya Lukas. Udah banyak jelasin tentang kaitannya isu kesehatan dengan gerakan sosial yang ya sebenarnya apa yang dijelaskan tadi itu sudah terpraktek di rekan Indonesia, karena awal rekan berdiri itu kan karena problem di DKI dulu ada wabah TB yang mewabah di 4 RW, gubernur juga bingung kok bisa RW gue semuanya 4 RW bisa kena TB, terus kita disuruh untuk investigasi di sana segala macam, ternyata kan banyak kita temuin tuh, mulai dari persoalan kelembapan udara di RW itu di jembatan besi gitu, terus cahaya mataharinya kurang, terus sanitasinya juga jelek, terus orang di situ juga nggak peduli, tetangganya udah batuk berminggu-minggu nggak ada yang ingetin buat ke puskesmas buat berobat, terus ngeludahnya juga sembarangan yang batuk-batuk gitu, sehingga makin banyak orang yang kena TB waktu itu. Nah hasil itu kita laporin waktu itu ke Pojibowo, akhirnya dilakukan penyuntikan massal tuh di 4 RW itu di jembatan besi. So memang itu nggak diekspos di media karena waktu itu menjelang pilkada lawan Jokowi Ahok gitu. Nah berangkat dari situ kan terus kita berpikir bahwa ini kayaknya perlu ada wadah untuk bisa memperjuangkan lagi yang lebih luas soal-soal rakyat gitu. Di samping juga beberapa anggota rekan itu, pendiri rekan itu dulu juga ikut aktif di Dewan Kesehatan Rakyat, kayak Om Said itu dulu juga pendiri rekan tuh pertama. Itu logonya rekan yang sekarang kita pakai itu dulu yang nyiptain Om Said ya. Itu. Nah kita sadar loh butuh organisasi yang mampu memperjuangkan hak kesehatan rakyat itu, makanya berdiri rekan, artinya dari isu itu jadi sebuah gerakan sosial yang bernama Rekan Indonesia atau Relawan Kesehatan Indonesia. Nah, dulu ternyata juga udah pernah terjadi tuh, tadi Om Lukas cerita tuh, Om Dwi cerita bahwa tahun 1911 ya, antara 1911 sampai 1912 ada wabah pes yang dulu orang juga nggak tahu penyebabnya apa segala macam, tapi setelah tahu terus mulai ada penanganan, tapi dokter-dokter yang Belanda-Belandanya nggak mau nanganin kan. Akhirnya muncullah kesadaran menggugah beberapa dokter-dokter pribumi untuk menanggulangi itu gitu, karena kecintaannya dia terhadap masyarakat. Waktu itu kan belum ada Indonesia tuh, itu masih tahunya tuh masih sesama manusia, sesama Belanda gitu. Yang munculkan itu akhirnya mulailah bangun tuh yang namanya organisasi. Nah dokter-dokter itu di tengah pengobatan juga nggak cuma sebatas ansih ngobatin aja, nggak sebatas ngelakuin kegiatan kemanusiaan aja gitu, tapi juga nyuntikin kesadaran nasionalisme, disuntikin kesadaran untuk melawan penjajahan Belanda waktu itu. Bahwa lo kalau merdeka bisa lebih luas lagi apa yang bisa lo dapetin ketimbang kayak sekarang kena pes, Hindia Belandanya kabur, nggak mau nanganin, akhirnya dokternya itu yang dokter pribumi itu yang kerja keras kan, ngajak berorganisasi, ngajak berorganisasi. Nah teman-teman yang melakukan sekarang ini, yaitu ibaratnya dokter-dokter dulu tuh di tahun 1911, 12 dulu tuh. Terus sekarang kita ngelakuin lagi tanpa kita sadarin kan, baru sekarang kita tahu setelah dijelaskan sama Bang Dwi gitu, bahwa ternyata dulu juga ada kita di 1911 itu gitu. Nah sekarang kan kita sama tuh di organisasi kita yang namanya pendampingan warga, itu kan cuma pintu masuk untuk kita bisa masuk ke masyarakat, ke warga gitu, agar warga bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas lagi. Makanya kenapa kita nggak lelah-lelah ngingetin kalau advokasi, ajak keluarga pasiennya untuk gabung, atau minimal kalaupun nggak gabung ada sosialisasi rekan lah di tempat tinggalnya mereka yang bisa dihadiri warga, Pak RT-nya, Pak
segala macam, agar mereka tahu rekan, tahu soal hak kesehatan, tahu soal hak pelayanan kesehatan, hak jaminan kesehatan. Jadi nggak semata-mata kita cuma mendampingi warga atau mengadvokasi warga. Nah terus ya tadi bicara soal teori dan praktek. Nah teman-teman kan selama ini berpraktek kan, tapi kan dari setiap rapat ke rapat kan selalu kita bahas tuh bagaimana cara ngerekrut, bagaimana cara ngedeketin keluarga pasien, gimana cara ngomongnya segala macam. Nah itu kan teori-teori yang memang nggak terbukukan gitu ya, nggak. Tapi secara lisan itu teorinya kayak gitu. Bagaimana cara ngadepin dokter, bagaimana cara ngadepin aturan yang berlipat di rumah sakit. Kadang kita sering diskusi, tanya jawab by WA segala macam. Nah itu udah kita praktekin juga gitu kan, antara teori dan praktek. Cuman memang ketemu ininya itu pemahamannya gitu. Nah baru sekarang kita tahu bahwa ternyata itu ya yang kita lakukan gitu. Nah gambaran tadi apa yang sudah digambarkan oleh Bang Biartanto makin membuat kita makin jelas lah gitu kan, bahwa on the track rekan Indonesia kalau dengan sesuai dengan isu kesehatan dan gerakan sosial, tinggal bagaimana ini menjadi sebuah gerakan yang masif gitu kan. Makanya kita ada struktur yang paling kecil namanya KWS di tingkat RT, komunitas warga siaga, yang itu anggotanya aktif di RT untuk ngasih penyuluhan soal kesehatan. Baik teman-teman, kalau ada yang mau menanggapi boleh juga punya pernyataan lain atau apa, silakan saya buka. Om Irfan, terus siapa lagi? Tiang, ada lagi? Bang Angko? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Agung. Mas, saya mungkin akan menambah wawasan kita lah. Cuma saya, tapi saya juga butuh wawasan juga. Nah, saya melihat bahwa pekerjaan dan tugas rekan ini sangat mahal besar, suatu proyek sangat besar. Kenapa? Karena kesehatan ini adalah masalah sosial, ya. Dan masalah kesehatan ini bukan hanya cuma penyakit, dia berhubungan dengan sanitasi lingkungan, dengan air bersih, dengan misalnya masalah pencemaran, masalah drainase menyebabkan banjir, menyebabkan masalah kesehatan, terus masalah pangan, ya kan? Terus masalah misalnya ruang-ruang publik, ya kan, untuk kesehatan. Pangan juga, kalau pangannya tidak bagus juga akan menjadi masalah kesehatan. Ya, dan itu juga lingkungan, itu lingkungan hidup. Misalnya pencemaran, ada tuh pencemaran dari pabrik sungai. Sungai itu akhirnya diminum melalui mungkin sumur, tanah, kita minum, jadi masalah kesehatan. Itu makanya perlu juga kesehatan lingkungan hidup. Dan itu juga ternyata masalah kesehatan itu juga bukan masalah kesehatan toh, tapi itu juga masalah ekonomi, kemiskinan, ya kan? Nah, kemiskinan itulah di mana masalah kesehatan yang terbesar itu di warga miskin, ya kan? Karena kenapa? Karena mereka yang sulit akses untuk pelayanan kesehatan, gitu. Dan juga ketidaktahuan mereka. Masalah ekonomi itu juga masalah kebudayaan. Itu jelas masalah budaya bersih, ya kan? Budaya hidup sehat itu juga itu budaya. Ini masalah infrastruktur, ya udah jelas. Misalnya di perkampungan kumuh, di perkotaan itu jelas infrastruktur rumah sakit, kesehatan, ya kan, adanya ada dokternya, infrastruktur jalan segala macam, taman-taman yang sehat gitu kan. Terus juga masalah transportasi, ya kan,
Kita butuh transportasi yang aman dan nyaman, yang sehat, higienis. Ya soalnya ini kita di Jakarta menghirup polusi terus kan. Nah, itu. Jadi sangat luas sekali. Terus lagi masalah politik. Ya kan, jelas masalah politik. Kenapa? Ya karena itu dari kebijakan dari negara. Kalau negara yang lalai, abai, ya kan tidak peduli, maka akan kesehatan masyarakat itu akan banyak kesehatan itu makin buruk di masyarakat. Nah, jadi kesehatan ini itu luas loh, makanya saya bilang pekerjaan ini bukan cuma kesehatan, belum lagi ditambah misalnya kesehatan mental, ya kan? Kita banyak nih anak-anak muda yang depresi. Coba lihat apakah layanan kesehatan mental di setiap PT Magipula itu ada? Belum ada. Ya kan, misalnya yang disabilitas, ya kan, itu apakah akses mereka layanan kepada mereka itu sudah terpenuhi? Tidak ada, itu juga masalah kesehatan. Nah itu juga, terus juga belum lagi masalah yang sektoral, lintas sektoral, misalnya di buruh migran, ya kan, itu jelas. Tadi udah dibilang, misalnya TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Nah itu kebanyakan adalah buruh migran. Mereka ditipu, ternyata di sana mereka dikerja paksa, dieksploitasi, dan kebanyakan memang itu ilegal. Dan mereka kalau sakit di negara Malaysia atau di Arab, itu tidak dapat di cover sama BPJS. Mereka dapat di cover setelah mereka balik ke Indonesia. Nah, itu baru misalnya yang fisik. Nah, ini justru yang paling banyak ya yang menimpa mereka itu adalah kesehatan jiwa. Jadi banyak mereka yang sudah pulang, ya itu terganggu jiwanya. Saya pernah nih waktu ke Malang nih ke suatu kampung desa, itu mayoritas adalah pekerja migran formal ya, kebanyakan PRT ya, itu ngomong di sini justru yang paling banyak itu masalah gangguan jiwa. Terus kita mungkin sering berpikir penyakit itu cuma yang fisik, tapi sebetulnya kesehatan jiwa itu jauh lebih parah. Makanya itu sangat pekerjaan yang sangat. Nah makanya saya sih bilang bahwa untuk bisa gitu harus bekerja sama dengan organisasi lain yang punya visi yang sama dan misi yang sama. Biar apa, beban kerjanya tidak lebih ringan. Kalau kita bersama-sama kan jadi lebih ringan ya. Misalnya untuk buruh migran, serikat buruh migran gitu, bisa kerjasama, ya kan? Misalnya nanti gimana nih supaya buruh migran yang sebelum, jadi mereka harus sehat, ketika berangkat sehat, pulang pun harus dalam kondisi sehat. Makanya sebetulnya setelah mereka pulang itu harusnya dicek kesehatan, bukan cuma pas mau berangkatnya aja, tapi ketika pulang dicek kesehatannya. Nah, itu pertama. Terus yang kedua adalah masalah kesehatan itu memicu gerakan sosial, memicu perubahan sosial. Apa? Jadi saya cerita zaman dulu lah. Itu di Inggris abad 19, ya itu banyak perkampungan kumuh, kota-kotanya itu. Dulu namanya sungai di London itu Sungai Thames itu kotor banget, orang berak di situ, segala macam kotoran limbah pabrik itu masuk ke situ. Ya, nah terus mereka minum dari sumur di perkampungan itu. Nah pernah itu pada terkena sakit. Itu Dewan Kota bahkan bingung gitu. Ini kenapa? Kok bisa ini? Nah, karena ada seorang dokter diperiksa keran pancuran. Diperiksa dia loh itu bakteri semua isinya. Nah dari situlah si dokter ini ke Dewan Kota. Ini masalah apa? Sanitasi ternyata yang penyebab penyakitnya itu. Kenapa? Itu loh sungai cemarnya buruk banget. Terus juga soal sanitasi perkampungan, sanitasi misalnya rumah mereka
Itu akhirnya jadi apa? Jadi kebijakan negara. Maka didirikanlah perumahan-perumahan buruh yang sehat, terus bikin ruang-ruang publik segala. Itu Sungai Tem juga akhirnya dibikin kebijakan ini nggak boleh ada pencemaran, pabrik-pabrik harus punya ini. Nah itu jadi itu perubahan sosial loh. Itu jadi lebih baik masyarakat, terutama masyarakat miskin menjadi jauh lebih kesehatannya secara ekonomi ya. Mereka sehat, mereka juga untuk mencari uang dalam kondisi sehat kan lebih produktif secara ekonomi ya kan? Iya. Itu. Jadi masyarakat itu bisa memicu menjadi gerakan sosial, menuju perubahan sosial. Bahkan menuju perubahan sosial. Nah, yang revolusioner, saya ingat bahwa Che Guevara itu kan seorang dokter. Mengapa dia saat itu ketika dia berkeliling Amerika dia melihat kemiskinan, masalah kesehatan, sanitasi, sangat segala macam, itu yang membuat dia, wah ini harus ada perubahan sosial nih. Nah, makanya ketika dia ikut sama Fidel Castro untuk revolusi Kuba, itu yang pertama apa yang dilakukan? Kesehatan. Jadi masalah itu kesehatan sama pendidikan itu sangat utama, cuma kesehatan. Nah itu dari Che Guevara, kenapa? Dia dokter, dia tahu ini kesehatan bukan pendidikan ya. Kalau misalnya orang anak-anaknya gizinya kurang, tidak sehat, apakah bisa pintar-pintar? Kan nggak bisa kalau mereka kesehatannya terganggu. Nah itu kenapa kesehatan mengapa sekarang sampai sekarang di Kuba itu layanan kesehatan itu terbaik. Menurut saya malah di dunia dokter-dokternya juga ekspor. Nah, makanya untuk kawan-kawan rekan ini sangat apa artinya bahwa ini bisa jadi pemicu gerakan sosial untuk perubahan sosial. Itu seperti saya contohkan itu tadi. Begitu saja, terima kasih. Oke, baik, lanjut. Di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Lukas, saya mau bertanya terkait gerakan sosial ya. Jadi sebenarnya tadi nyambung juga sama Irfan, Pak. Kalau permasalahan kesehatan memang spektrumnya luas. Kami juga pernah merambah ke laka lantas, korban kekerasan dan kejahatan, preventif promotif sudah kami lakukan, bahkan ke aspek terkait darah, soal kebutuhan darah, mendata, darah, kemudian terkait PMI juga, pekerja migran juga. Terus terkait kemiskinan juga kita pernah aksi dan audiensi sama TNP2K, bagaimana kita bisa menentukan, memberi masukan pada pemerintah terkait kategori kemiskinan seperti apa selama kita menemukan di lapangan. Cuman yang jadi pertanyaan atau yang menjadi keluhan sebenarnya keresahan saya pribadi juga. Kadang-kadang kalau rekan Indonesia ini viral atau sedang lagi on cam oleh khalayak, yang saya takutkan adalah lebih pada banyak pasiennya ketimbang kesadarannya. Jadi skala ini yang sangat saya khawatirkan gitu. Makanya sebenarnya untuk organisasi, bahkan ormas, LSM, bahkan partai politik, buruh, segala macam udah pernah meminta bantuan kepada kami untuk advokasi. Semua aspek udah pernah gitu. Bahasa ketika kita sosialisasi di ujung mereka mengatakan kolaborasi, belum ada. Minimal di forum-forum mereka membahas terkait kesehatan. Ini saya lihat nggak ada. Jadi kita udah pernah mencoba, tapi kesadaran mereka gitu. Mungkin orientasinya kali ya. Ada sekarang orientasinya politik, ya kan. Tapi bahasanya ketika sama kita, mereka concern di kesehatan, mereka mau kolaborasi. Bahkan dari sekian banyak organisasi, gerakan sampai saat ini,
saya nggak pernah merasakan sebenarnya kolaborasi macam apa yang konstruktif gitu, berjalan beriringan. Lagi-lagi mereka kirim pasien, lagi-lagi mereka kirim pasien. Sementara mereka punya positioning kan, ada yang dekat sama pemerintah, ada yang punya kekuatan dekat dengan tokoh besar, terus mereka ada yang punya kekuatan anggaran di situ. Bahkan kami yang nggak punya anggaran, nggak punya tokoh besar di sini, terus masih berjalan gitu. Nah, saya pernah merasakan satu sumur apa saya berjuang di rekan ini sebuah komunitas yang benar-benar mau berkolaborasi, yaitu komunitas tukang jahit. Jadi ketika mereka minta tolong ke kita dan mereka mau belajar juga bagaimana cara advokasi, mereka bersedia tuh kalau misalkan kita mau bikin baju atau seragam, mereka ngasih harga murah nggak ngambil untung. Bahkan mereka mau menjahitkan apabila ada paket yang rusak yang bolong. Itu konkret. Jadi gerakan sosial yang beriringan dengan rekan Indonesia menurut saya baru merasakan hal itu ya, daripada yang ada di parpol, yang ada di ormas, yang ada di LSM atau dimanapun yang dekat sama tokoh besar, tokoh pemerintah gitu. Saya sama ini belum pernah merasakan gerakan sosial yang konkret yang beriringan dengan rekan. Kami sudah mensosialisasikan isunya seperti ini, dan yang nyerempet-nyerempet dengan kelaminnya mereka atau gerakannya mereka itu masih sangat susah. Bahkan di internal kita juga kesadaran teman-teman untuk literasi juga kurang. Saya sering waktu itu setiap hari nge-share 5 berita yang ada di Google, atau tinggal copy paste link juga di Google biar baca gitu. Apa sih fenomena kesehatan hari ini? Tapi masih minim juga gitu. Artinya di zaman sekarang ini beda sama zaman dulu mungkin waktu zaman IDKR. Jadi kesadaran ini paling susah untuk kita bangkitkan, bagaimana masyarakat bisa mau bersama-sama untuk menjalankan organisasi ini sebagai gerakan sosial. Kira-kira diagnosanya atau indikatornya apa gitu yang harus kita lakukan. Kemudian juga gerakan sosial yang kami jalani juga, makanya saya juga minta bantuan sama kawan-kawan, minta pengertian dan pemahamannya. Kalau sehabis advokasi, coba minimal keluarga pasiennya terus dijapri gitu, agar kita menambah gini. Karena kalau kita nggak nambah, kita mau cover se-Jakarta ini kan dengan berbagai selimit, jadi setiap hari tuh hampir setiap hari masuk laporan advokasi gitu. Mulai dari mau lebaran, pas lebaran, mulai dari kita lagi ada keperluan yang lain gitu. Di hari-hari besar setiap hari ada pasien yang masuk. Tapi dari mereka habis diadvokasi ya udah selesai gitu. Nah makanya perlu evaluasi besar-besaran juga kita, selain kita memahami regulasi yang ada untuk menajamkan ilmu advokasi, ilmu gerakan sosialnya untuk mengorganisir keluarga pasien itu sangat perlu gitu. Kita butuh banyak SDM untuk mengcover semua warga yang memiliki keluhan. Apalagi sekarang soal kesadaran, terus pemerintah juga makin payah dalam memperlakukan sistem kesehatan. Makanya bisa dibilang tahun itu kan kompleks juga permasalahan kesehatan. Jadi kita makin bingung, takutnya makin tergerus ya kan. Apalagi untuk menyadarkan kaum yang muda. Ya. Kita kan kebanyakan ibu-ibu, kebanyakan bapak-bapak yang bekerja gitu. Walaupun mereka tidak tahu, artinya mereka bisa beriringan berjalan dengan kita. Mungkin apa sih sebenarnya penyebabnya dan apa yang harus kami lakukan di tengah kondisi atau fenomena hari ini dengan minimnya kesadaran dan berbagai macam orientasi yang sebenarnya organisasi lain itu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bang Hangko. Ya menarik tadi apa yang dikatakan Om Irfan sama Dian juga. Iya, memang masalah-masalah kesehatan itu juga ya kita nggak lepas dari permasalahan preventif yang memang sangat luas ya hubungannya, permasalahan lingkungan, sanitasi segala macam. Nah ini kan bagaimana ini menjadi sebuah gerakan sosial yang meluas. Nah tadi juga Tian juga berbicara tentang bagaimana kesulitannya kalau misalnya rekan kerjasama dengan misalnya dengan di sektor lain misalnya guru itu berjalan, ternyata guru-gurunya hanya ngasih pasien gitu.
Ya, kebanyakan begitu ya, di lapangan seperti itu. Ya keteteran juga. Ya seharusnya ini kan jadi sebuah gerakan sosial yang menjadi kolaborasi ke depannya. Bahwa misalnya di rekan relawan sendiri pun eh, apa kebanyakan mungkin kader-kadernya yang memang juga bekerja di buruh. Nah ini saling sinerginya ini yang harus lebih ditegaskan. Jadi nggak cuma sebatas rekan ini jadi bantalan doang nantinya ketika ke depan bersinergi, jadi tadi yang dibilang sinergi dengan gerakan-gerakan lain seperti gerakan buruh, jangan bantalan doang di lapangan hanya untuk advokasi segala macamnya, tapi tidak memberikan edukasi sendiri di tingkatan misalnya bekerja sama dengan serikat buruh untuk mengedukasi bagaimana caranya dia mengadvokasi itu tidak terjadi. Padahal kalau misalnya sejarah yang pendirian ini kan, pendirian rekan ini bagaimana caranya mengadvokasi agar menularkan kebaikan orang lain juga melakukan sama seperti para relawan di lapangan, kader-kader di lapangan. Itu kan tuh tujuan kita ya, tujuan ibu-ibu di lapangan itu mengadvokasi ada saudaranya atau keluarganya terpanggil untuk melakukan hal yang sama seperti ibu-ibu yang lakukan. Tapi kendalanya mungkin banyak juga, malah ada pihak keluarga atau apapun malah lepas tangan menyerahkan kepada. Nah, itu yang harus nantinya diformulasikan bagaimana caranya nanti menarik minat ada kawan-kawan tidak menggantungkan kepada ibu-ibu dan advokator di lapangan lagi. Itu yang harus diformulasikan sambil kalau bicara tentang kerjasama dengan sektor-sektor lainnya juga harus ditegaskan, jangan sampai jadi kawan-kawan rekan ini yang jadi bantalan lagi yang untuk harus terus-terusan di lapangan. Itu kan yang tidak diinginkan juga, akhirnya tidak memberikan perluasan edukasi dan perluasan organisasi secara ke depannya. Itu sih menurutku ya. Nah, satu lagi yang tadi masalah preventif, tadi aku sepakat. Banyak hal-hal yang misalnya bisa dikolaborasikan masalah-masalah isu kesehatan, terutama yang menyebabkan nantinya isu kesehatan. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, baik. Tadi ada 3 orang yang menyampaikan pernyataan. Jadi kayak tadi Ivan kasih contoh gimana isu kesehatan di Inggris bisa jadi perubahan sosial gitu kan, dari mulai sungai yang kotor terus bisa ketahuan penyebabnya, terus itu jadi kebijakan negara pemerintah untuk akhirnya menanggulangi menyelesaikan persoalan pencemaran sungai di Inggris itu, yang akhirnya itu berdampak pada peningkatan indeks kesehatan masyarakat di sekitar sungai, dan secara luas juga tentu berpengaruh dengan situasi sosial di Inggris keseluruhan kan, karena itu jadi kebijakan-kebijakan yang beryurisprudensi dari kasus di sungai itu. Nah itu yang sekarang ini yang kita lakukan selama 13 tahun itu, walaupun sekarang yang kita lakukan masih hal-hal yang kecil lah ya. Kemenangan kita menunda kenaikan iuran BPJS, terus kemenangan kita bisa DKI punya jam kerja gitu. Kemenangan kecil yang masih bisa kita raih gitu ya. Ini yang akan jadi pengalaman kerja buat organisasi yang itu harus terus dilakukan gitu. Usaha-usaha untuk memperjuangkan hak kesejahteraan rakyat itu harus dilakukan. Nah, kenapa kita sekarang juga melakukan hal itu lagi terhadap kebijakan 144 jenis penyakit yang nggak bisa dirujuk ke rumah sakit tipe B? Yaitu tadi kita mau ngadain perubahan sosial itu tadi gitu. Bahwa kalau itu dibatalkan, itu paling tidak kan masyarakat
bisa leluasa lagi gitu. Nggak harus di puskesmas segala macam untuk menyelesaikan penyakitnya gitu. Nah terus tadi mungkin apa yang Tian mungkin bisa dijawab tuh Mas. Ya, terima kasih teman-teman atas apa ya berbagi pengetahuan ya, kita diskusi bersama, jadi saling belajar bersama lah ya di forum ini ya. Ya tadi yang pertama Bung Irfan tadi ya menjelaskan tentang masalah lingkungan, pencemaran, dia beririsan atau berkaitan atau bergandengan dengan problem kemiskinan. Terus dia mengambil case atau contoh di Inggris karena memang Bung Irfan ini pembaca yang cukup tekun ya terhadap isu-isu global, isu lingkungan, isu buruh migran dan lain-lain. Ya menurut saya itu menarik ya Pak. Saya mungkin nggak mengomentari, tapi itu pengetahuan baru juga buat saya, mungkin buat teman-teman juga. Sebenarnya dari diskusi kita yang hari ini ya dengan beberapa komentar teman-teman, tadi kan ketum rekan mengeluhkan bahwa isu kesehatan itu tidak seksi. Istilahnya isu kesehatan itu tidak banyak peminatnya, tidak banyak yang concern, tidak banyak yang jadi perhatian, atau kayak dalam bahasa tanda kutip adalah isu pinggiran. Tapi ternyata korban dari isu kesehatan ini kan kalau dari penjelasan Tian tadi ya, hampir tiap hari laporan orang minta advokasi apa segala macam. Artinya jangan-jangan apa yang selama ini menjadi satu semacam kesadaran orang isu kesehatan tidak seksi, tidak menarik, tidak penting, itu terbantahkan sama fakta di lapangan. Orang hari ini banyak yang mengalami penderitaan, bahkan advokasi, pendampingan, pertolongan dan lain-lain. Artinya dia sesuatu yang ada di sekitar kita dan begitu masif tapi tidak tampak. Nah sebenarnya kan diskusi kita hari ini mau coba keluar dari situasi isu kesehatan tidak seksi dengan menampilkan diskusi kita lewat medsos agar ini makin yang tadinya di bawah permukaan air nih, laut nih, pelan-pelan. Saya sambil ngeliat TikTok komentar teman-teman menarik ya. Ayo ayo ini artinya ada satu gairah nih di teman-teman yang hari ini nggak datang tapi menyaksikan obrolan kita di diskusi kita. Jadi itulah ya. Nah sebenarnya kalau untuk sebelum ketian untuk Asep, Bung Dangko tadi semacam ini ya menjelaskan tentang masukan ya Bung Dangko bahwa isu preventif dan lain-lain menjadi penting, menarik dan penting untuk diperhatikan lah, seperti itu. Nah pertanyaan Bung Tian ini menjadi satu pertanyaan kita bersama sebenarnya. Kalau di apa yang sudah dilakukan, bahwa rekan melakukan laka lantas, juga preventif promotif, juga audensi, aksi dan lain-lain, ya mungkin teman-teman di sini juga saya dari jauh juga kadang ngikutin ya itu semacam penjelasan bahwa ini loh apa yang sudah dilakukan rekan bertahun-tahun ya. Terus juga bahkan Tian pernah tadi menjelaskan bahwa standar kemiskinan ini kayak apa sih? Pendapatan yang misalnya kalau ada banyak acuan, orang bilang, saya lupa tuh. Menurut Bank Dunia atau menurut lembaga-lembaga internasional sekian. Nanti pemerintah punya acuan sendiri. Orang yang dapat bansos kan standar kemiskinan akhirnya karena dia bilang miskin maka dia dapat bantuan sosial tuh. Yang kemarin di Pemilu menjadi satu inian partai politik ya untuk meraih suara segala macam. Itu kayak apa sih standar kemiskinan realnya gitu? Apakah bentuknya material rumah, kendaraan, di kotaan di masyarakat kotaan apa? Pendapatannya kan yang informal ya, upah bulanan jelas. Si itu gajinya 3,5 per bulan. Artinya nih
masuk standar miskin, kelas menengah atau menengah rentan misalnya. Tapi gimana dengan yang Gojek? Misalnya yang informal kan, kalau dia mengacu pada pendapatan, tapi kalau mengacu pada kepemilikan, ada kendaraan, ada macam-macam, itu sebenarnya hampir sama dengan kalau di buruh ya, itu kayak mereka punya survei KHL, kebutuhan hidup layak, kebutuhan hidup apa minimum gitu kan, upah minimum, upah layak. Nah, tapi mungkin saya nggak punya kompetensi ya untuk, tapi upaya mempertanyakan itu menjadi menarik karena ini nanti berhubungan dengan jaminan sosial ya, dengan perlakuan negara atau apa namanya fasilitas kesehatan terhadap masyarakat kan. Oh ini nanti dijamin dong oleh negara tersebut. Nah, yang sebetulnya sangat menarik adalah penjelasan Tian. Rekan Indonesia sudah melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi, partai politik, bahkan yang punya link kekuasaan, orang-orang yang berpengaruh, sudah punya jabatan. Tapi ternyata dia kerjasama yang tidak setara. Tetap aja digetor. Rekan tolong bantuin dong, ada anggota partai gua misalnya, atau anggota organisasi masyarakat gua, atau organisasi apa, minta diadvokasi. Jadi bahwa memang pengetahuan untuk mengadvokasi di lapangan yang seperti tadi sebelum diskusi Bu Tia cerita, Bu siapa yang tadi cerita, itu luar biasa. Pengetahuan ilmu itu nggak dimiliki orang banyak. Bahkan yang partai politik sekalipun ya Tian, mereka tetap aja minta bantuannya rekan. Nah ini kan bisa dibayangkan begitu melimpahnya orang yang butuh bantuan, begitu sedikitnya orang yang bisa mendampingi menjalankan itu. Artinya kalau ibarat apa namanya seperti itu kan bentuk tawaran ya, supply dan demand. Ini permintaannya banyak banget, tapi supply-nya sedikit. Artinya mahal sekali menilai kawan-kawan dalam rangka ekonomi kalau kita menganalogikan apa itu. Nah, tapi dari situ justru dari penjelasan Tian tadi ada kesusahan. Artinya apa? Kenapa kita tidak bisa memproduksi kader-kader, orang-orang, basis-basis yang punya pengalaman praktek advokasi yang apa namanya praktek advokasi yang luar biasa ini. Ini Pak, rekan Indonesia pasti. Sebenarnya ada satu sesi saya mau ngomongin metode pengorganisasian, tapi saya takut tidak cukup gitu ya. Apa? Tadi kan saya cuma di awal ngomong tentang teori dan praktek. Diskusi ini menjadi penting. Jadi mungkin kalau lebih apa ya, pendapat instan saya, diskusi ini terus berlanjut aja dulu 1 minggu sekali. Nanti tema-temanya udah jelas beragam. Tadi Ketum juga cerita ya, ada tema tentang khusus ngomongin apa kemarin media ya sebagai alat publikasi rekan. Tapi Tian juga khawatir rekan makin naik, permintaan makin tinggi nih, nggak bisa ngatasin gitu, ya kan? Apa namanya? Dan nggak bisa ngatasin itu kan efeknya mengecewakan orang ya, apa? Nah, itu kan harus diatasi gitu. Ya, saya kalau diizinkan bicara lagi mungkin lebih spesifik ngomong tentang bagaimana memproduksi kader-kader, walaupun lebih dalam perspektif manajemen organisasi seperti itu. Tapi nah itu mungkin pelatihan ya, karena ini agak-agak karena kita publish ada beberapa dapur rekan yang lebih spesifik mungkin ya, yang lebih ke internal anggota kader. Tapi karena ini diskusi publik terbuka, tetap itu penting kita sampaikan buat yang nonton di luar rekan bahwa belajarlah advokasi kepada rekan Indonesia, pendampingi pasien, prosedur rumah sakit, segala macam, karena rekan Indonesia sangat kaya ini pengalaman kita. Mungkin itu saja Tian ya. Jadi tapi keresahan itu menarik ya. Literasi Tian sebenarnya mengingatkan kepada saya dan kita semua bahwa selain prakteknya tinggi, akhirnya membaca jadi penting. Karena kita harus istilahnya gini,
kader-kader gerakan sosial dimanapun, apakah gerakan kemanusiaan, gerakan buruh, gerakan kaum miskin perkotaan, gerakan sosialnya banyak ya, apa, transportasi online yang punya organisasi dan ingin memperjuangkan tuntutannya segala macam. Senjatanya apa? Kan kalau zaman dulu perang ada yang senjata pedang, ada yang senjatanya senapa, apa macam. Senjata para kader-kader yang bekerja di tengah rakyat adalah teori atau pengetahuan. Kebayang nggak kalau kan punya 10 orang kayak Mas Tian yang muda-muda, pengetahuannya, ngasih arahan tentang segala macam di apa kalau di kota itu nama strukturnya KPD. Kita harus mencetak kader-kader di KPD sampai ke kecamatan seperti itu. Tapi itu bukan kerja tiba-tiba langsung jadi, dia kerja berproses. Karena bedanya kader-kader gerakan sosial dengan kader-kader yang dalam tanda kutip partai-partai formal itu berbeda. Karena kalau kader ditempa oleh lapangan, ditempa oleh pengetahuan, ditempa oleh tapi ya itu tadi Pak, itu juga membaca berita, update situasi nggak ya Pak. Walaupun gini ya, di luar sana tuh pilihan tontonan banyak banget kan. Nonton yang rugby, yang apa, YouTube, yang apa. Tapi juga karena ibu-ibu, bapak-bapak semua adalah kader kesehatan. Menu, kalau makanan kan ada menu makanan ya. Menu bacaannya, kalau menu tontonannya harus diimbangi. Mau nggak mau kan. Mulai baca, share yang ditautin Bantian tuh. Tapi bukan cuma baca. Kalau bisa share itu kritisin pendapat ibu-ibu, bapak-bapak sendiri. Nah, mulai belajar berpendapat. Saya nggak tahu ya, ini diskusi mau sampai jam berapa, tapi saya mau mendengar suara ibu-ibu sebenarnya. Karena saya dapat bocoran mayoritas kader-kader militan rekan Indonesia itu adalah perempuan-perempuan. Nah, sebelum saya kasih kesempatan ibu-ibu ya, saya mau sedikit dulu ngomong bahwa ibu-ibu itu atau kaum perempuan sejarahnya dalam gerakan sosial itu penting sekali. Bahkan sering menjadi pelopor. Kenapa bisa gitu? Apakah karena persoalan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan? Ada satu proses yang sebenarnya menarik. Perempuan apalagi menjadi aktivis itu memiliki beban yang berlapis-lapis. Pertama, beban domestik. Di rumah tuh kan ibu-ibu yang bersihin rumah, nyuci piring, nyapu, ngepel, nyuci baju, macam-macam. Ngurus anak, caring, istilahnya perawatan anak, dan lain-lain. Tapi juga ada perempuan, tapi juga ditambah perempuan cari duit. Misalnya ada ibu-ibu rekan yang ngojek ya, itu luar kaya. Udah bersihin rumah, cari duit ngojek, cari duit ngojek untuk makan, untuk bertahan hidup, untuk anaknya, untuk keluarganya. Ditambah pekerjaan vokasi mendampingi pasien. Luar biasa. Terus yang keempat ya, ibu-ibu itu juga punya siklus yang namanya menstruasi dan melahirkan. Ini cowok-cowok nggak punya nih. Makanya tangguh betul tuh. Ibu-ibu yang udah jadi aktivis rekan itu dia melampaui satu problem ketubuhannya biologis. Dia harus mengatasi menstruasi, melahirkan dan lainnya, caring, perawatan anak. Dia juga mengatasi bersih-bersih rumah. Nah, tapi ini jadi ini kita nih nanti kalau nyuci piring, ngepel dan nyapu tuh nggak hanya milik laki-laki perempuan, tapi laki-laki harus membantu ya. Jadi organisasi juga mengajarkan kesetaraan berbagi kerja, berbagi beban, bapak-bapak, ibu-ibu, kerjasama jadi biar setara. Juga yang tadi saya bilang mencari nafkah, tapi juga masih menyisakan waktunya sedikit itu ya untuk membela membela orang. Makanya saya bisa membayangkan ketika dia jadi kader galak betul di rumah sakit, diumbar terus ya. Nah, memang harus yang lapis-lapis sampai dia menjadi aktivis kemanusiaan, pendamping pasien yang sedang sakit dan miskin. Maka mencari perempuan-perempuan muda untuk dikaderkan mereka itu jadi penting. Selain anak-anak muda ya, lu daripada galau tuh lah gabung sama masuk aktif gimana?
Ayo gimana? Terus yang dua pertanyaan-pertanyaan yang saya pikir tuh makin menambah pembenaran kita baik terkait dengan tadi kasus atau tadi sudah dibekali juga secara teori. Mungkin 1 menit lah closing statement. Ya, mungkin saya dalam mengakhiri diskusi hari ini terutama mengucapkan terima kasih karena ya saya juga dapat informasi baru, pengetahuan baru dari teman semua, dan kalau harapannya mudah-mudahan diskusi ini bisa terus berjalan ya. Amin. Dan mungkin beberapa apa ya tadi cukup mendesak pertanyaan yang bisa bikin pelatihan tentang organisasi. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.